Pada kesempatan kali ini kita akan bahas yang lagi hangat yaitu PMK 66, yaitu Peraturan tentang Pajak Natura. Hai Sobat Atax, ketemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube kesayangan kita Atax Indonesia. Apa sih Natura itu, lalu juga pajaknya seperti apa, sekarang sudah keluar peraturan yang baru. Nah teman-teman harus tahu nih aturan yang terbaru tentang pajak Natura. Check this out. Semua pengusaha wajib tahu nih, karena per 1 Juli 2023 aturan pajak Natura di Indonesia itu sudah ganti. Apakah mobil kantor itu sekarang termasuk Natura? Apakah mungkin bingkisan dari kantor itu nanti akan dianggap sebagai Natura dan lapor di SPT tahunan kita? Semua akan kita jawab, kita akan bahas bersama-sama dalam seminar yang sangat menarik, yaitu aturan pajak Natura terbaru. Semua pengusaha harus ikutin di 10 Agustus 2023, seminarnya online, dan 100% dari keuntungan dari seminar ini akan kita donasikan ke Little Earth Foundation alias Yayasan Jantung Kecil Indonesia. Kapan lagi kita bisa belajar bareng plus juga bisa berdonasi bareng. Kami akan memberikan insight-insight dan juga text planning yang menarik agar para pengusaha di luar sana bisa menerapkan pajak Natura ini dengan lebih baik. Terima kasih, sampai bertemu di 10 Agustus di seminar kami tentang pajak Natura. Ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa. Oke, kita akan mulai yang pertama, Bapak Ibu sekalian, tentang pengenaan pajak atas Natura. Nah, kita harus paham dulu nih, Natura ini apa, gitu ya. Jadi Natura itu sebenarnya adalah imbalan dalam bentuk barang selain daripada uang, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai satu perusahaan, lalu kita mempunyai board of director atau BOD, lalu kita memberikan yang namanya imbalan kepada mereka, itu bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk gaji, bukan dalam bentuk komisi, bukan dalam bentuk insentif dan lain-lain, tetapi dalam bentuk barang. Kita ngasihin misalnya mobil, kita ngasih yang namanya rumah, kita ngasih yang namanya emas batangan. Disitulah yang disebut dengan Natura, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita memberikan imbalan dalam bentuk barang selain daripada uang dan imbalan kenikmatan, misalnya nih dia mendapatkan fasilitas, mendapatkan kenikmatan, dan mereka berhak untuk memanfaatkan fasilitas ataupun layanan-layanan tersebut, itulah yang kita disebut dengan Natura. Misalnya nih, mendapatkan voucher hotel selama 3 hari 2 malam di Bali dan lain-lain. Nah, itu juga disebut dengan Natura. Nah, pemerintah ini mengatur kembali pengenaan pajak PPh atas Natura maupun juga kenikmatan-kenikmatan tersebut yang diterima pekerja selain daripada uang, atau Natura ini dalam bahasa Inggrisnya dinamakan dengan Fringe Benefit gitu ya, atau mungkin kita singkat dengan FB atau Fringe Benefit. Nah, itu yang akan diatur kembali dalam Undang-Undang HPP kemarin, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021. Nah, sekarang ini PMK 66 ini adalah aturan turunan, aturan pelaksanaan dari Undang-Undang HPP tentang Natura tersebut. Kalau kita ngomongin tentang Natura maupun juga kenikmatan, Bapak Ibu sekalian, ini memang sudah ada di undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, karena di situ disebutkan bahwa Natura ini adalah non-taxable tapi juga non-deductible. Nah, jadi kalau aturan yang lama itu tidak dipajakin, tetapi juga tidak boleh menjadi satu pengurang atau menjadi satu biaya di dalam laporan keuangan kita. Tetapi ketika sekarang aturan pajak Natura ini menjadi aturan yang baru, sekarang menjadi taxable dan juga deductible, Bapak Ibu. Taxable dan deductible ini maksudnya apa? Itu nantinya akan dipajakin tetapi bisa dibiayakan di dalam laporan keuangan kita. Jadi yang awalnya dulu itu non-taxable dan non-deductible, sekarang menjadi sekarang menjadi taxable dan deductible. Nah, kenapa sih kok pemerintah ini mengganti yang namanya pajak Natura ini menjadi sekarang seperti ini? Karena ada 3 hal. Yang pertama, imbalan berupa Natura ini cenderung dinikmati oleh high level employee, misalnya direktur atau manajer atau komisaris. Kalau misalnya yang low level employee, misalnya seperti staff maupun juga pekerja yang lain akan terkena PP 21. Nah, yang kedua, bisa menimbulkan ketidakadilan horizontal. Kenapa? Karena untuk pegawai yang mendapatkan gaji atau upah dikenakan PPh, tetapi untuk yang high level employee ternyata nggak dapat gaji maupun upah, tetapi dapat beberapa
kenikmatan atau beberapa natura-natura dari kantor. Nah, itu yang istilahnya pemerintah mengatakan itu ketidakadilan horizontal. Dan yang ketiga adalah ini adalah potensi tax planning, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini saya juga terus terang juga dulu sering banget untuk tax planning di masalah natura ini. Kenapa? Karena kita memanfaatkan tarif pajak badan yang lebih kecil dibandingkan tarif pajak orang pribadi. Kenapa? Daripada perusahaan akan memberikan gaji maupun upah kepada pekerjanya, ketika pekerjanya itu mencapai level tertentu, misal manajerial ke atas, gajinya udah tinggi-tinggi, daripada dapat gaji lalu kena PP 21 yang 5, 15, 25, 30, 35%, nggak usah terlalu banyak kita buang di PP 21, mendingan kita dapatkan natura aja. Dengan kena natura nantinya akan dikoreksi fiskal. Kalau dikoreksi fiskal maksimal kan kita cuma kena PPh badan 22% Bapak Ibu. Nah, inilah tax planning atau loopholes atau celah yang dulu sering konsultan pajak pakai ataupun juga perusahaan-perusahaan pakai. Sehingga dulu ini enak banget sebelum ada aturan ini. Kita langsung buang aja ke natura. Kenapa? Karena di natura kita nanti ujung-ujungnya kena PPh badan cuma 22% maksimal gitu ya, daripada kita kena di PPh orang pribadi. Kenanya berapa maksimal? 35%. Bayangin Bapak Ibu, 35% dikurangin 22%, itu hampir 13%. Lumayan gitu ya. Nah, jadi dulu biasanya kita sering memanfaatkan hal ini. Nah, sekarang ini tidak bisa lagi gitu ya. Nah, ternyata di seluruh Indonesia yang memanfaatkan loopholes tersebut atau tax planning tersebut tidak hanya saya. Dan ternyata banyak banget. Mulai dari 2015 sampai 2019, ternyata menurut data yang kami miliki, itu ada hampir 20.672 WP badan alias PT, CV, firma, yayasan, dan lain-lain. 20.000 WP lebih itu yang menggunakan tax planning pajak natura ini sebagai pilihan perencanaan pajak mereka gitu ya. Lah, ternyata nilai koreksi positif yang diajukan WP badan atas natura di yang sebelahnya itu juga cenderung terus meningkat. Kenapa? 2019 itu hampir 35 triliun atau mungkin 34 triliun sekian gitu ya. 34 triliun sekian sampai 2019, si pemerintah menganggap ini adalah angka yang cukup besar. Daripada ini non-taxable, non-deductible, ya udah ini dipajakin aja, nanti bisa dibiayakan gitu ya. Nah, pemerintah bisa mengenakan akhirnya pajak PPh 21 dari natura tersebut. Oke, nah jadi konsep dasarnya itu tadi, yaitu kalau yang awalnya di aturan yang lama, Undang-Undang PPh yang lama tahun 2008, natura itu bukan objek pajak bagi si penerimanya, tetapi juga tidak bisa dibebankan bagi perusahaan, gitu ya. Nah, sekarang di aturan pajak yang baru, diatur bahwa sebenarnya pajak natura ini bisa dibiayakan, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang tersendiri yang berlaku di PMK 66 ini. Nah, jadi yang bisa untuk dibiayakan adalah biaya natura kenikmatan sepanjang itu menyangkut yang namanya 3M Bapak Ibu. 3M itu adalah mendapatkan, menagih, dan memelihara gitu ya. Mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan. Jadi kalau misalnya tidak ada hubungannya dengan 3M, itu tidak bisa dikurangkan, tidak bisa untuk menjadi biaya. Jadi kita harus juga lihat tidak semua natura itu bisa dibebankan kalau dia tidak ada hubungannya dengan 3M ini, gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail satu persatu. Nah, ini ada perlakuan natura dan atau kenikmatan, tapi ternyata ini sebagai objek pajak. Yang dulunya, ingat, yang dulunya ini bukan objek pajak, sekarang menjadi objek pajak. Yang dulunya nggak bisa dibebankan, sekarang bisa dibebankan, gitu ya. Nah, kita akan pelajari dulu, ruang lingkupnya apa sih? Natura itu apa sih? Natura itu sebenarnya adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain daripada uang. Jadi kalau misalnya nih si kantor atau si perusahaan itu memberikan ya, bukan memberi fasilitas, memberikan mobil dinas kepada si karyawannya, memberikan, oke, disitulah terjadi yang namanya
atau disebutkan yang namanya natura. Tetapi kalau misalnya kenikmatan itu adalah fasilitas. Contoh, kantor itu memberikan fasilitas berupa mobil dinas. Selama kamu berdinas di kantor saya, kita beri yang namanya fasilitas berupa mobil kantor. Nah, ini adalah natura dan juga kenikmatan. Jadi Bapak Ibu mulai ada pemahaman dikit ya tentang ini bedanya natura dan juga kenikmatan gitu ya. Nah, jadi kalau kenikmatannya adalah hak fasilitas atau hak layanannya. Kalau natura adalah barangnya. Nah, kadang-kadang itu natura dan kenikmatan itu diberikan kepada sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan atau mungkin jasa. Ternyata ada yang berkaitan dengan hubungan kerja, misalnya nih perusahaan dengan si pegawai, ataupun juga terkait dengan jasa, atau mungkin juga contoh misalnya konsultan. Ya udah konsultan di PTA dia nggak usah dikasihin gaji atau nggak usah dikasihin fee aja deh, nggak usah dikasih uang. Dia dikasihin fasilitas aja gitu ya, atau dikasihin barang aja. Nah, jadi kalau misalnya ada transaksi-transaksi jasa maupun juga transaksi tentang hubungan kerja seperti itu juga termasuk dalam ruang lingkup ini. Nah, ini ada juga natura-natura ataupun kenikmatan yang saat ini itu dikecualikan dari objek pajak nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah sasaran sebenarnya bisa dikatakan loopholes atau bisa dikatakan tax planning. Tetapi nanti perencanaannya gimana, nah itu harus kita diskusikan secara private ya, karena mungkin itu tidak bisa kita sebarkan di sini karena ini cukup konfidensial maupun juga ini akan direkam dan juga akan disebarluaskan. Nah, jadi yang pertama, natura dan atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh itu adalah satu, bahan makanan, bahan minuman, dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Nah, kata kuncinya adalah makanan dan minuman bagi seluruh pegawai. Kata kunci yang kedua sebenarnya ada lagi, yaitu di tempat kerja. Oke, yang kedua, natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Nah, kita nanti akan pelajari di daerah tertentu ini apa toh Pak? Yang dikategorikan sebagai terpencil yang mana toh Pak? Nah, nanti ada. Yang ketiga, natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Jadi memang mau nggak mau natura ini harus ada Pak. Kalau nggak gitu nih karyawan nggak bisa kerja nih. Contoh misalnya ada karyawan yang kerjanya di proyek. Ya dia harus diberikan yang namanya fasilitas seragam proyek dong. Misalnya helm proyek atau sepatu safety dan lain-lain. Kalau nggak gitu dia akan tidak memenuhi peraturan 3K gitu ya. Atau K3, sorry. Nah contoh misalnya seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan pekerjaan si karyawan memang harus diberikan natura tersebut. Yang keempat, natura dan atau kenikmatan yang berhubungan dengan jenis ataupun batasan tertentu. Nah, nanti ini kita juga akan bahas ada batasan-batasan tertentu nih. Misalnya kalau makan bagi seluruh pegawai, nah makanan ini batasannya apa nih? Satu orang maksimal berapa nih? Kalau misalnya kita memberikan kos bagi si karyawan, ada batasannya ternyata. Batasannya berapa nih? Kalau kita memberikan fasilitas karyawan berupa, satu bulan sekali boleh main futsal, boleh main badminton. Nah, itu ternyata fasilitas olahraga, ternyata ada batasannya nih bagi si pegawai. Nah, jadi itu nanti kita akan bahas batasan tertentu. Dan yang terakhir adalah natura yang bersumber dari APBN, APBD, dan juga APB desa gitu ya. Nah, mungkin yang terakhir ini saya kurang detailkan di situ karena mungkin Bapak Ibu di sini juga banyak yang di ranah swasta, sehingga memang akan kita fokuskan di 4 hal ini. Kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai. Nah, ingat kata kunci yang pertama adalah seluruh pegawai. Kata kunci yang kedua itu ada di poin 1, yaitu makanan dan atau minuman yang diserahkan pemberi kerja di tempat kerja. Nah, poin berikutnya adalah, kalau misalnya pegawainya nggak ada di tempat kerja Pak, pegawainya mobile, ada di poin 2. Ya, ternyata kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana yang dimaksud angka 1,
Contoh, bagian pemasaran, bagian transportasi, sopir, tukang kirim barang dan lain-lain, ataupun petugas-petugas dinas luar lainnya gitu ya, marketing dan lain-lain. Nah ternyata karena sifat pekerjaannya dia nggak bisa nih menerima makanan dan minuman itu di tempat kerja. Nah ternyata kita bisa memberikan kepada mereka berupa kupon makanan. Nah kupon makanan ini dalam artian mereka bisa beli di luar, kita kasih aja berdasarkan nanti batasan tertentu. Nah yang ketiga, bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan nilai tertentu. Nah, jadi ternyata nggak dikasih makanan, nggak dikasih minuman, tapi bisa dikasih bahannya nih. Nah, nanti ada juga batasan nilai tertentu. Kita akan bahas berikutnya tentang kupon. Nah, yang poin 2. Kupon ini meliputi apa aja nih? Nah, kupon ternyata meliputi alat. Yang dimaksud kupon adalah alat transaksi bukan uang untuk ditukarkan dengan makanan dan minuman. Atau yang B, penggantian biaya makanan minuman oleh pemberi kerja atau reimbursement. Jadi ketika pegawai dinas luar kita itu mungkin beli makan atau beli minum, itu bisa loh untuk bisa di reimbursement ke kantor. Nah, tetapi batasannya adalah nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh sepanjang tidak melebihi 2 juta per pegawai per bulan. Kalau misalnya setahun ya dikalikan 12 ya berarti 24 juta dong per pegawai per tahun gitu ya. Jadi per bulannya adalah 2 juta. Atau sejumlah pengeluaran makan minum di tempat kerja tiap pegawai per bulan. Nah, jika pengeluaran tersebut lebih besar dari 2 juta per pegawai per bulan. Nah, jadi kalau misalnya tidak melebihi ya udah, sepanjang nggak melebihi kita langsung reimburse. Tapi kalau misalnya ternyata pengeluarannya lebih besar daripada 2 juta, ya maksimal 2 juta. Nah, selisih dari nilai kupon yang sebenarnya atau nilai kupon reimburse tadi, nanti dikurangi dengan nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh, itulah yang menjadi objek PPh. Jadi contoh misalnya ada pegawai dinas luar, dia 2,5 juta reimburse-nya ke kantor. Ternyata maksimalnya kan 2 juta per pegawai per bulan. Ya sudah, 500.000 selisihnya itu nanti akan menjadi objek PPh 21. Dan 2 jutanya gimana Pak? 2 jutanya tidak menjadi objek PPh 21. Nah ini contohnya tadi. Contohnya misalnya YTBA memberikan 2,5 juta per pegawai per bulan. Nah ternyata oleh karena pegawai di divisi pemasaran itu juga sebagian besar kerja di luar kantor, PTBA memutuskan untuk memberikan kupon makanan dan minuman sebagai pengganti dari makanan minuman yang disediakan di kantor. Nah ternyata kupon tersebut bisa ditukarkan di rumah makan yang sudah ditunjuk oleh PTBA. Nilai kuponnya ini ternyata 2,7 per pegawai per bulan. Nah ternyata objek PPh-nya adalah 2,7 dikurangi 2,5 yaitu 200.000. Karena dalam hal ini nilai kupon bagi divisi pemasaran itu tidak boleh melebihi nilai makanan minuman yang diberikan di kantor PTBA yaitu 2,5 juta. Oleh karena kupon yang diterima oleh divisi pemasaran itu 2,7, maka selisihnya 2,7 dikurangi 2,5, ya 200.000 akan menjadi sasaran objek PPh. Kenapa? Karena pemerintah berpikiran harus sama rasa sama rata mungkin ya gitu. Jadi kalau misalnya pegawai yang ada di kantor 2,5 juta, ya udah nanti pegawai yang di pemasaran juga harus segitu. Nah, ternyata nih contoh kedua adalah PTBB, ternyata dia memberikan makanan dan minuman bagi pegawainya di kantor itu dengan nilai 1.500.000 per pegawai per bulan. Oleh karena pegawai di divisi transportasi itu sebagian besar kerjanya di luar kantor, maka PTBB memutuskan untuk memberikan kupon makanan minuman sebagai pengganti dari makanan minuman yang disediakan di kantor. Kupon tersebut nilainya 2,3 juta. Nah, dalam hal ini, karena nilai kupon bagi divisi transport tersebut dikecualikan dari objek PPh itu tidak boleh melebihi dari 2 juta rupiah. Karena kupon yang diterima oleh pegawai divisi transportasi tersebut adalah 2,3 juta, maka selisihnya atau 300.000 nantinya akan menjadi objek PPh. Jadi thresholdnya kalau dalam kasus ini adalah 2 juta, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 juta, oke, 300.000-nya jadi objek PPh. Berbeda dengan contoh satu tadi. Kalau contoh satu tadi adalah
udah lebih dari 2 juta, tetapi makan minumannya di kantor itu adalah 2.500.000. Dia ternyata 2,7 gitu ya. Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mungkin membutuhkan pertanyaan maupun juga konsultasi lebih lanjut, bisa untuk menghubungi kami di jam kerja maupun di luar jam kerja, it's okay. Nantinya kita akan mengatur, mungkin Bapak Ibu yang membutuhkan konsultasi lebih lanjut bisa untuk berdiskusi dengan kami. Nah, yang ketiga ini adalah bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan nilai batasan tertentu. Nah, nanti ini akan kita bahas nih, ada yang namanya pengaturan pengecualian, termasuk dalam bingkisan yang namanya hampers atau parcel. Yang dulunya hampers maupun parcel ini dilarang masuk dalam struktur biaya, atau kalau misalnya orang-orang pajak zaman dulu selalu dikoreksi fiskal yang namanya hampers ini gitu ya. Nah, sekarang ini bisa dimasukkan, tetapi ada batasan-batasan tertentunya. Nah, nanti kita akan bahas gitu ya tentang hampers maupun juga bingkisan hari raya. Stop! Workshop ini akan menyelamatkan ratusan juta bahkan miliaran uang dari perusahaan Anda. Semua pengusaha wajib ikut. Di workshop ini kita akan buka-bukaan tentang 5 pasal kunci dan juga 5 cara bagaimana aman dari SP2DK atau surat cinta dari kantor pajak dan juga pemeriksaan pajak. Kapan lagi nih kita bisa belajar bareng, kita bisa berdonasi, karena 100% keuntungan dari workshop ini kita akan sumbangkan ke Little Heart Foundation alias Yayasan Jantung Kecil Indonesia. Kita akan liburan tipis-tipis di Bali. Kita akan mengadakan sunset dinner cruise, kita akan naik kapal pinisi, makan malam dan juga menikmati matahari terbenam di situ. Cantik banget. So, apa yang ditunggu teman-teman? Ikut aja workshop ini hari Jumat 25 Agustus 2023 di Hotel Haris Kuta Galeria. Dan mohon maaf banget tempatnya terbatas, dan untuk 20 pendaftar pertama akan mendapatkan voucher konsultasi private one-on-one bersama dengan saya. So, tunggu apa lagi? Sampai ketemu di Bali.